رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi syara'a li ibadihi ataqarrab ilaihi bi dzikri qurban wa qala an-nahr fi salati fi muhkamil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum washkuruhu ala ma an'ama bihi 'alaikum min masyru'iyatil adhahi alladhi tataqarrabuna biha ila rabbikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita terus untuk bertakbir, bertahlil, tahmid, tasbih, berzikir dan berpikir, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita dengan ibadah Idul Adha ini, dengan ibadah kurban ini, kita semakin bertauhid kepada Allah. Kita semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang penuh dengan cinta, tauhid yang penuh dengan syukur, dan tauhid yang penuh dengan kepatuhan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi yang paling bertauhid, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk terus senantiasa bertakarrub kepada Allah. Karena hakikatnya ibadah Idul Adha, karena hakikatnya ibadah kurban itu adalah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak menerima daging dan darah. Yang Allah terima adalah seberapa besar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lahil hamd. Kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa kita diwajibkan melaksanakan ibadah kurban, melaksanakan sholat Idul Adha? Hakikatnya adalah agar kita senantiasa bersyukur. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurullaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hakikatnya itu adalah agar kita senantiasa bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena inna a'tainakal kautsar. Karena Allah telah memberikan nikmat yang terlampau besar kepada kita. Seandainya sholat kita, ibadah kita dihitung untuk membayar
satu mata saja itu enggak cukup. Jadi pantas kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambah, kalau kufur Allah akan azab. Wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Karena Allah itu tidak kekurangan apapun. Seandainya tidak ada satupun orang yang sujud, seandainya tidak ada satupun orang yang bersyukur kepada Allah, Allah tidak akan kekurangan apa-apa. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha. Idul Adha ini hakikatnya adalah banyak menafaktilasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang pejuang tauhid, seorang pejuang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah dikatakan bahwa 18 abad sebelum Masehi, artinya sekitar 38 abad yang lalu, Nabi Ibrahim melakukan perjuangan tauhid melawan ayahnya. Kenapa ayahnya dilawan dalam tanda kutip, tetapi dilawan dengan cara yang sangat indah? Karena ayahnya ini adalah seorang pembuat berhala, akan tetapi ayahnya menyembah sendiri berhala-berhala itu. Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Ibrahim, ya kok ayah bikin berhala lalu ayah menyembah berhala itu, menurut aku itu tersesat. Nabi Ibrahim memberikan kritik kepada ayahnya, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sangat sopan dan sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengkritik raja. Bisa dibayangkan Nabi Ibrahim hanya anak pemahat patung, akan tetapi Nabi Ibrahim berani mengkritik raja, tapi kritiknya juga dilakukan dengan elegan. Di saat Raja Namrud dan para pejabatnya berpesta pora di kota Babilonia yang sekarang masuk ke dalam daerah Irak, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala kecuali berhala yang paling besar. Dan berhala yang paling besar itu Nabi Ibrahim kalungi kapak yang tadi digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala. Diabadikan juga dalam Al-Quran, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ini raja marah, ini pasti ini siapa lagi kalau bukan Ibrahim. Kemudian para pejabat dan rajanya bertanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaulah yang telah melakukan ini Ibrahim. Engkaukah yang telah melakukan ini Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tuh, lihat yang megang kapak berhala yang paling besar, coba tanya ia. Tanya, kalau dia bisa menjawab, maka dia layak menjadi Tuhan. Kira-kira begitu kata Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha. Tapi karena raja yang bengis, raja yang sangat diktator, apapun yang menjadi alasan kritik Ibrahim ini dicuekkan saja, dibiarkan saja. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, akan tetapi alhamdulillah Nabi Ibrahim tidak terbakar karena api yang dipakai membakar menjadi dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha. Kemudian Nabi Ibrahim semakin gelisah. Ini para masyarakat, orang-orang menyembah berhala, bahkan orang-orang menyembah pepohonan, orang-orang menyembah bulan,
menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran diabadikan juga. Falamma ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma tajalla, dan seterusnya. Ini ada bintang-bintang, ini ada bulan, ini ada matahari. Jangan-jangan ini Tuhanku. Tapi kok semua itu hilang? Matahari terbenam juga, bulan hilang juga, dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim mendeklarasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini Allah abadikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sekuat tenaga, dengan penuh perjuangan mendeklarasikan tauhid. Bahkan menurut para mufassirin, hadirin jamaah yang berbahagia, penemuan Nabi Ibrahim ini mengalahkan penemuan modern. Penemuan Thomas Alva Edison, penemuan Galileo atau Isaac Newton, penemuan sibernetika, penemuan mesin uang, penemuan komputer, penemuan internet, dan lain sebagainya dibandingkan dengan penemuan Nabi Ibrahim terhadap tauhid. Ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena penemuan-penemuan mereka, penemuan-penemuan para ahli itu bisa jadi membuat manusia semakin mudah, akan tetapi tidak sedikit penemuan mereka justru menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sementara penemuan Nabi Ibrahim ini, Masya Allah, adalah penemuan yang menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ibrahim kemudian ketauhidannya diuji lagi. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua renta, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim diuji kesabarannya. Bagaimana seorang yang sudah 80 tahun tetapi belum dikaruniai anak. Tapi Ibrahim tidak pernah lupa kepada Allah. Allah abadikan juga. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim terus berdoa. Usia sudah tua, secara kedokteran tidak mungkin, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Kalau orang zaman sekarang udah tua nggak punya anak, mungkin nggak sanggup lagi berdoa begitu. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh. Mungkin ya Allah, berikanlah anak seperti apapun deh. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa, ya Allah, berikanlah kami anak, tapi anak yang soleh. Alhamdulillah, dengan berkat kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan putra, yaitu fabasyarnahu bigulamin halim. Nabi Ibrahim diberikan anak yang sangat pintar, yang sangat cerdas, yang sangat gagah, yakni Nabi Ismail. Tidak berhenti di situ. Setelah anaknya lahir, ada lagi ujian dari Allah sebagai bukti cinta tauhid kepada Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan putranya di satu lembah yang tidak ada orang lain. Di tempat itu Nabi Ibrahim harus meninggalkan anaknya. Allah abadikan juga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarات la'allahum yashkurun. Tidak berhenti di situ. Setelah Nabi Ibrahim mengurus anaknya, meninggalkan anaknya, ada lagi perintah. Ketika Ismail sudah membesar, Nabi Ismail sudah menjadi seorang remaja, ada lagi perintah.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bilang kepada Ismail, wahai anakku, ini ada perintah Allah, ini ada tuntunan Allah agar ayah menyembelih kamu. Bagaimana anakku? Bayangkan anak yang ditunggu-tunggu sudah usia 80 tahun, giliran sudah besar harus dikurbankan, harus disembelih. Masya Allah, ini Nabi Ibrahim cobaannya semakin luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh putranya yakni Ismail, ya Allah, kata Nabi Ismail, kalau itu perintah Allah lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika akan terjadi penyembelihan Nabi Ismail oleh Ibrahim, pisaunya sudah siap, di situ sudah siap tempat penyembelihannya, tempat penampungan darah dan lain sebagainya. Itu ada satu dialog antara ayah dengan anak yang akan disembelih, ayah yang akan menyembelih, kemudian putranya yang akan disembelih. Apa dialognya? Dialognya begini. Ya abatisjud ribati hatta la altariba. Kata Ismail, ayahku tolong ikat aku dengan sekencang-kencangnya hingga aku nanti tidak berontak. Waquf anni siyabaka hatta la yantadiha 'alaiha min dami syai'un wa yanqusa ajri wa tarahu ummi fatahzanu. Itu lengan baju ayah tolong sing-singkan sehingga nanti tidak terkena darah dan agar nanti tidak berkurang pahala aku. Dan nanti kalau ibuku tahu ada darahku di situ, ibuku akan sedih. Wa ya abatistahidda syafrataka wa asra marra sikin ala halak liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid. Ayahku, nanti kalau nyembelih aku yang cepat nyembelihnya. Kenapa? Karena kematian itu sangat dahsyat. Kemudian ya abadi idza ataita ummi faqra alaihi salam. Kalau nanti ketemu ibu sampaikan salamnya. Wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi faf'al. Nih bajuku kalau seandainya memungkinkan dikasihkan ke ibuku sebagai obat pelipur lara, obat kangen, silakan wahai ayah. Masya Allah, itu sebuah dialog seorang anak kepada bapaknya akan menyembelih anaknya. Faqala lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah ta'ala. Ya anakku, Masya Allah, kamu betul-betul anak yang soleh, yang memberikan bantuan kepada ayah untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah sebesar apapun itu perintahnya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Sudah hampir menyembelih, kemudian Allah mengirimkan yaitu kambing. Wa fadainahu bi dzibhin adzim. Allah kirimkan satu ekor kambing sebagai pengganti dari Ismail. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini, ingatlah, bersyukurlah akan kejadian seperti Nabi Ibrahim ini. Betapa tauhidnya ini penuh dengan perjuangan, jauh daripada tauhid kita. Perjuangan tauhid kita mungkin tidak sebesar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Bahkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang mencintai Allah dan orang yang mencintai Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu pertanyaan, kenapa harus menyembelih putranya dulu baru diganti kambing? Kenapa tidak langsung aja? Ternyata memang di zaman itu banyak pengorbanan manusia.
Misalnya di Mesir ada pengorbanan gadis cantik untuk dewa sungai Nil. Di Kanaan juga sama, ada pengorbanan yaitu untuk dewa, menyembelih bayi. Di suku Aztec Meksiko juga sama, ada penyembahan jantung dan darah manusia untuk dewa matahari. Di Viking Eropa Timur juga sama, ada menyembah berhala, yaitu dengan mempersembahkan pemuka agama. Jadi kenapa manusia dulu? Karena memang tradisi di situ dan ingin menghilangkan tradisi-tradisi yang sangat tidak manusiawi di zaman itu. Itu alasannya kenapa harus Ismail dulu, baru kemudian diganti oleh kambing atau domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya ibadah kurban itu untuk apa? Di dalam Al-Quran dikatakan wabashiril mukhbitin. Sesungguhnya kita melaksanakan ibadah kurban itu adalah agar kita senantiasa menjadi muslim militan, muslim yang bertauhid, dan tauhidnya adalah tauhid militan. Apa saja isinya? Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, muslim yang senantiasa bergetar ketika disebutkan nama Allah. Yang kedua, wasabirina fil ba'sa'i wasabirina 'ala ma asabahum, muslim yang senantiasa sabar terhadap apapun yang menimpa mereka. Yang ketiga, wal muqimis shalah, muslim yang senantiasa mendirikan salat. Dan yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum, muslim yang senantiasa menginfakkan rezekinya. Jadi siapa yang mampu Allah sempatkan hari ini beribadah kurban, ciri ibadah kurbannya ini sukses tadi 4. Apakah semakin bergetar hatinya ketika disebut nama Allah? Apakah semakin sabar? Apakah semakin khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat? Dan apakah semakin senang berinfak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengambil hikmah dari Idul Adha, dari pelaksanaan ibadah kurban, yakni menjadi seorang muslim yang militan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma alif baina qulubi
قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.